Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini saya, Apoteker Zainur Rahman dari Apotek Nizam Pharma akan memberikan informasi pengetahuan kepada Anda, Bapak Ibu sekalian, terkait dagu sibuk. Ya, terkait dagu sibuk. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa obat-obatan itu adalah suatu bahan kimia yang digunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan seseorang dari suatu penyakit. Nah, pengetahuan kita akan bagaimana menggunakan, menyimpan, dan memusnahkan obat itu dibutuhkan untuk menghindari kesalahan atau penyalahgunaan obat yang mungkin berdampak serius terhadap kesehatan kita. Penting adanya peran apoteker untuk menyampaikan informasi yang benar demi tercapainya kesehatan masyarakat. Nah, inilah program dari kami, Apoteker Indonesia, yaitu program Dagu Sibuk. Apa itu? Kata lain dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Apa yang dilakukan? Ini dilakukan terhadap obat-obatan yang kita dapatkan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menginginkan suatu obat, percayakanlah, dapatkanlah obat itu secara benar di tempat obat yang resmi. Tempat pelayanan obat yang resmi adalah apotik. Inilah apotik. Karena di sana ada praktik seorang apoteker yang mengetahui segala macam obat, ya, tergantung dengan apa yang penyakit yang Anda keluhkan. Nah, inilah seorang apoteker. Jadi apapun tentang obat kita konsultasikan dengan apoteker untuk mendapatkan obat yang pasti aman, pasti bermanfaat, dan yang pasti berkualitas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan obat, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah lihat penggolongan obat. Ini obatnya obat keras atau obat bebas atau obat narkotika, harus jelas. Yang kedua adalah perhatikan peringatan yang ada di dalam brosur. Ini untuk apa? Dan yang paling penting adalah perhatikan kadaluarsa. Karena obat itu punya kadaluarsa, ya. Nah, inilah penggolongan obat yang harus kita ketahui. Ada 3 macam penggolongan obat. Ada obat bebas, ada obat bebas terbatas, dan obat keras. Untuk obat bebas dengan logo hijau, itu dijual bebas di pasaran tanpa resep dokter, tapi sesuai dengan apa yang kita keluhkan. Jadi jangan sembarangan juga. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Ini hanya bisa didapat juga di apotik dan toko obat yang berizin. Ya, tidak boleh dibeli sembarangan di warung ataupun di mana. Kenapa? Karena ada kandungan yang benar-benar harus diberikan informasi oleh apoteker, gitu ya. Memang tidak memakai resep. Ya. Jadi dijual terbatas di apotik dan toko obat berizin. Yang ketiga adalah logo merah dengan tulisan huruf K di dalamnya, yang berarti itu adalah obat keras. Yang artinya obat ini hanya didapatkan boleh dengan resep dokter dan tersedia hanya ada di apotek. Berikutnya adalah ada obat psikotropika dan obat narkotika. Nah, ini obat-obat yang pasti harus didapatkan dengan resep dokter. Jadi ini juga diresepkan bukan oleh dokter umum yang biasanya diresepkan oleh dokter spesialis, gitu ya, spesialis kejiwaan kayak gitu ya. Kenapa? Kenapa ini mengobati kecemasan dan seterusnya, ya. Ada 2 ya, psikotropika dan narkotika. Berikutnya adalah, nah inilah tanda pada obat bebas terbatas. Yang pertama ada peringatan. Nanti kita lihat tuh di bawah kemasannya ada warna hitam dengan bertuliskan, yang pertama ada
obat keras, baca aturan pakai. Yang kedua, awas obat keras hanya untuk obat umur. Jadi memang harus diatur. Yang ketiga, awas obat keras hanya untuk bagian luar. Ini biasanya untuk salep. Yang keempat, awas obat keras hanya untuk dibakar. Nah, ini ada obat-obat tertentu yang seperti itu. Yang kelima, awas obat keras tidak boleh ditelan. Jadi kita lihat ini obatnya memang obat tapi tidak boleh ditelan. Jadi jangan sampai ditelan oleh anak kecil yang tidak tahu cara penggunaan obat. Yang keenam adalah obat keras, yaitu obat wasir. Ini obatnya untuk tubuh, ya, obat wasir, ya, bukan untuk lewat saluran pencernaan, bukan untuk lewat mulut. Baik. Nah, yang paling utama kita harus periksa tentang kadaluarsa. Karena obat walaupun itu bagus sesuai dengan resep, tapi kalau tanggal kadaluarsanya itu sudah mendekati atau sudah habis, maka obat ini sudah berhilang kualitasnya, berhilang manfaatnya, bahkan takutnya membuat keracunan. Jadi obat itu kembali lagi bahwa itu adalah bahan kimia yang harus tahu ya manfaatnya dan juga harus tahu cara penggunaannya, dan yang ketiga adalah harus tahu kadaluarsanya. Nah, gunakanlah obat itu secara benar, ya, tidak boleh sembarangan gitu ya. Kenapa? Karena kalau sembarangan dapat menyebabkan kita mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Baik, tips penggunaan obat dengan benar. Yang pertama adalah sebelum penggunaan obat, ya, nanti selama penggunaan obat dan sesudah penggunaan obat gitu ya. Kalau sebelum penggunaan obat, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah pastikan obat yang digunakan memang sudah betul indikasinya, peruntukannya. Yang kedua, obatnya kemasannya masih baik. Yang ketiga, baca peringatannya. Yang keempat, pastikan obat bisa langsung digunakan atau hal tertentu yang harus dilakukan. Misalnya harus digerus dulu, harus dibuka dulu, dan sebagainya. Dan kelima, obatnya benar. Nah, minumlah obat itu sesuai dengan waktunya. Kan misalnya 3 kali sehari nih. Nah, kalau 3 kali sehari berarti kalau 2 sehari 24 jam dibagi 3 berarti tiap 6 jam. Kalau 4 kali sehari berarti berapa? Tiap 6 jam. Jadi 6 jam sekali. Jadi harus hitung. Berikutnya adalah perhatikan untuk obat yang akan digunakan untuk orang yang hamil atau orang yang menyusui. Karena obat-obatan itu kadang bisa berpengaruh terhadap kehamilan. Berikutnya, gunakanlah obat sesuai dengan cara penggunaannya. Ya, cara penggunaannya ditetes, apa diminum, apa digunakan lewat dubur. Nah, pada saat menggunakan obat, lihat ya, perlu bantuan orang lain ya untuk penggunaannya. Kita harus memastikan bahwa penggunaan itu sudah tepat ya, harus tertelan, nempel pada luka, obat tetes harus masuk dan kena pada tubuh yang sesuai. Contoh, yang pertama adalah obat tetes mata. Ini caranya bagaimana? Yang pertama, karena ini berkaitan dengan mata, pertama yang kita lakukan adalah mencuci tangan. Yang kedua, jangan sampai kita kena ujung dari pipetnya, gitu ya. Jadi pas dibuka, jangan kena ujung pipet karena itu dapat menyebabkan kotor pada obat kita. Yang kedua adalah mata kita buka lebar, ya, kita dongakkan ke atas seperti gambar dan kita teteskan sesuai dengan anjuran beberapa tetes. Ya, setelah kita tarik pelupuk matanya dan kita biarkan beberapa saat dan kita kedipkan, baru sisa tetes mata yang lebihnya kita bersihkan dengan kasa steril. Berikutnya adalah salep mata. Ya, salep mata, yaitu berupa salep tapi yang digunakan pada mata. Bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi, kita cuci tangan, jangan sampai menyentuh ujung tubnya, tarik pelupuk mata, oleskan secara tipis dan pejamkan selama 2 menit. Setelah dipejamkan, kita akan bersihkan sisanya dengan kasa steril. Ini contohnya adalah obat erlamisetin. Yang berikutnya adalah tetes hidung, ya, obat tetes hidung. Biasanya digunakan untuk melegakan hidung. Contohnya obat-obat seperti yang di samping ini untuk melegakan hidung.
Perhatikan juga penggunaan pada bayi ya, karena ada dosisnya ya. Pertama yang sama, kita bersihkan hidung, bersihkan tangan juga, duduk dan menggunakan kepala, masukkan pipet sampai 1 cm. Teteskan ya. Tahan posisi kepala yang mendengar sedih selama beberapa menit. Habis itu kita biasa ya, baru kita bilas ujung pipet dengan air panas, baru kita tutup ya, dan kita cuci tangan dari sisa obat. Yang berikutnya adalah obat semprot hidung, berbeda dengan tetes. Kalau semprot adalah disemprot, nah dia ujungnya tidak usah mendongak gitu ya, yaitu dengan cara menghirup. Bersihkan hidung, tekuk kepala sedikit saja ke depan gitu ya, kocok dengan kuat obat semprot karena itu biar larut gitu ya. Kemudian ujung spray kita masukkan ke lubang hidung dan kita tekan ya, dan setelah ditekan kita akan semprotkan sesuai dengan aturan. Nah, ini adalah contoh penggunaan obat semprot hidung. Nah, dikocok, dibuka, kemudian kita semprotkan. Yang berikutnya adalah tetes telinga. Ini adalah obat berupa cairan ya yang akan diteteskan ke dalam telinga ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, telinga dibersihkan terlebih dahulu, habis dibersihkan tangan kita juga dicuci. Setelah kering, baru kita buka penutupnya, kita teteskan ke telinga gitu ya. Beberapa tetes sesuai dengan anjuran dari dokternya. Setelah itu kita sebentar saja miring, setelah ditetes, habis itu kita balikan kepala kita. Ya, seperti itu ya, dibuka, ditetes, miring dikit, ditetes, ya. Setelah ditetes, baru kita balikan kepala kita. Nah, suppositoria ini adalah penggunaan khusus obat yang digunakan dengan cara memasukkan sebuah obat berbentuk peluru di dalam lubang dubur. Ini biasanya pada pengobatan hemoroid, ya, hemoroid, atau pada anak-anak adalah pengobatan penurun panas, ya. Contohnya obat penurun panas lewat dubur ya, atau suppositoria. Dengan cara yang sama, biasanya ini butuh bantuan orang lain. Kalau sendiri bisa juga, biasanya pada orang dewasa, tapi kalau buat anak kecil atau orang yang lansia kita bantu. Dengan cara apa? Ya sama, cuci tangan, kemudian kita semprotkan suppositorianya dengan air biar dia agak lunak gitu. Kita buka seperti ini, kita buka, kemudian pasien kita suruh untuk membuka celananya ya, kemudian kita angkat kakinya dan kita usahakan untuk memasukkan lewat lubang. Ketika sudah masuk dan ditekan, maka kita tekan juga bokongnya, pantatnya selama 15 menit agar obatnya masuk dengan sempurna dan beres. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsultasikan bagaimana cara penggunaan obat, bagaimana dosis obat, dan bagaimana efek samping obat hanya kepada seorang apoteker. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita menyimpan. Tadi sudah mendapatkan, menggunakan, kemudian menyimpan. Kenapa penting? Karena obat kalau tidak disimpan benar, maka obat akan rusak dan mudah expire tanpa melihat waktunya. Ya, ini adalah cara penyimpanan obat yang benar. Nah, ini ada terlihat bagaimana obat cairan dibedakan dengan obat yang tablet, kemudian ada yang minyak, dan seterusnya ini dibedakan. Kalau bisa punya lemari obat tersendiri. Nah, bacalah aturan penyimpanan ya, jauhkan dari jangkauan anak dan simpan dalam kemasan dengan etiket yang benar ya. Jadi jangan sampai ketukar etiket. Periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obatnya ya. Dan kunci almari ya, karena takutnya disalahgunakan oleh ya, seperti itu. Nah, sekali lagi kami ingatkan, konsultasikan
apapun cara penyimpanan obat dengan apoteker karena butuh kondisi yang berbeda pada setiap obat. Terakhir ya, cara pembuangan obat ini penting ya, karena obat tidak boleh dibuang sembarangan. Karena kalau misalnya dibuang sembarangan, maka dia akan membuat rusak ya, membuat rusak rusak. Tips membuat obat yang benar: satu, hilangkan labelnya dari wadah. Yang kedua, untuk kapsul, tablet ataupun bentuk padatan lain, hancurkan dulu dan campur dengan tanah, karena tanahnya akan menetralisir dari kandungan obatnya. Untuk cairan boleh dibuang di kloset, tapi biasanya dicampur dulu dengan NaCl atau lainnya gitu ya, supaya yang lain gitu ya. Jadi jangan dibuang sembarangan juga gitu ya. Jadi kalau bisa lebih baik lagi bisa dikumpulkan dan dititipkan di tempat pembuangan khusus ya untuk obat-obatan gitu ya. Nah, berikutnya adalah pemusnahan tadi ya, dibuang dan dimusnahkan tadi sama ya. Dengan ciri-ciri obat harus kita tahu ya, obat-obatan yang rusak. Yang pertama, obat yang kadaluarsa. Yang kedua, kemasannya udah rusak. Yang ketiga adalah obat yang berubah warnanya, bau dan rasa. Dan obat tetes mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Jadi tetes mata itu nggak boleh lamaan dibukanya ya, jadi harus segera digunakan. Kesalahan membuang obat tapi tidak dibuka, nggak dibuang, nggak digunting gitu ya. Kenapa? Karena bisa disalahgunakan. Jadi kalau mau buang obat, semuanya dikeluarkan, obatnya dikeluarkan, digerus, baru dibuang ke tanah ya. Untuk plastiknya dibuang tersendiri, jadi kemasannya dibuang tersendiri. Jadi jangan dibuang bersama kemasan. Sekali lagi, konsultasikan dengan apoteker di apotik bagaimana cara membuang obat dengan benar. Apapun silahkan konsultasikan kepada kami di apotek Nizam Pharma bersama saya apoteker Zainur Rahman Hakim, Magister Farmasi, apoteker penanggung jawab apotek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.